Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kasus First Travel dalam perspektif dakwah dan sejarah kebudayaan Islam. Adapun untuk latar belakang dari kasus First Travel, yang pertama yaitu penipuan massal. Jadi First Travel menjadi sorotan utama akibat penipuan jutaan jamaah umroh dan haji yang ingin beribadah gitu. Nah, adapun yang kedua yaitu kerugian finansial dan spiritual. Ribuan jamaah mengalami kerugian material yang cukup besar ditambah kehancuran harapan spiritual untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, keresahan umat. Jadi kasus ini menimbulkan keresahan dan kekecewaan yang cukup mendalam di kalangan umat Islam di seluruh Indonesia. Adapun yang terakhir yaitu momentum refleksi, menjadi titik balik untuk merefleksikan kembali dakwah dan pentingnya nilai kepercayaan dalam Islam. Kemudian adapun yang kedua yaitu prinsip dakwah dalam Islam, kejujuran dan juga amanah. Dakwah Islam selalu menekankan pada nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang cukup antara sesama manusia dengan Tuhannya. Yang pertama yaitu kejujuran atau sidik, menjadi landasan utama dalam setiap perkataan dan perbuatan. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur, bahkan sebelum kenabiannya. Kemudian yang kedua adalah amanah. Kepercayaan yang diberikan harus dijaga sebaik-baiknya, baik dalam urusan harta, rahasia, maupun tanggung jawab. Kasus First Travel jelas melanggar prinsip ini. Kemudian yang ketiga yakni tanggung jawab sosial. Setiap tindakan harus mempertimbangkan bagaimana dampaknya bagi masyarakat luas, bukan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kasus First Travel dengan segala praktik penipuannya secara terang-terangan bertentangan dengan setiap prinsip dakwah yang mengedepankan keadilan dan kejujuran. Ini adalah pengkhianatan terhadap esensi ajaran Islam itu sendiri. Nah, adapun untuk sejarah dari dakwah Islam di Nusantara, peran ulama dan budaya lokal. Dari abad ke-7, pedagang muslim Islam mulai masuk ke dalam Nusantara melalui jalur perdagangan dibawa oleh pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka memperkenalkan Islam secara damai dan bertahap. Kemudian pada tahun ke-14 dan 15 munculnya Wali Songo ya ke Nusantara. Ulama legendaris seperti Wali Songo memainkan peran krusial dalam menyebarkan Islam di Jawa. Mereka menggunakan pendekatan akulturasi, budaya yang cerdas dan inklusif. Kemudian pada abad ke-13 penyebaran aktif Islam menyebarkan lebih luas dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pertama seperti Samudra Pasai di Aceh, kemudian menjadi pusat pembelanjaan dan dakwah. Harmonisasi nilai dakwah dilakukan dengan mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal seperti seni pertunjukan seperti wayang, musik, dan sastra, menciptakan Islam yang ramah dan merakyat. Kemudian membangun kepercayaan. Pendekatan ini berhasil membangun kepercayaan yang kuat di kalangan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial umat Islam jauh dari pemaksaan dan penipuan. Oke, sekarang mengenai kasus First Travel, yaitu pelanggaran nilai dakwah dan dampaknya. Yang pertama, di sini ada pengkhianatan kepercayaan. Kasus First Travel adalah bentuk pengkhianatan besar terhadap kepercayaan jamaah yang menyerahkan impian ibadah suci mereka. Contohnya, pada tahun kemarin itu ada salah satu kasus haji umroh yang dimana para jamaah semuanya itu ditipu oleh travel tersebut. Kemudian yang kedua, mengikis kepercayaan umat. Secara luas,
Kasus ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan dan bisnis berlabel syariah. Jadi pada zaman ini tidak sedikit orang yang berlabelkan agama, berlabelkan syariah, mereka itu menjadi penipu untuk haji umroh. Mereka mengatasnamakan agama untuk menipu para jamaah yang ingin haji dan umroh. Kemudian yang ketiga, di sini ada trauma sosial dan spiritual. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian finansial, melainkan juga trauma sosial dan spiritual yang mendalam bagi ribuan jamaah. Begitu banyak jamaah yang ditipu oleh salah satu oknum ataupun salah satu travel. Bahkan travel itu sudah terkenal, yang dimana inilah salah satu sebab yang menyebabkan para jamaah itu trauma. Adanya traumatik pada jamaah haji dan umroh untuk melakukan umroh selanjutnya. Kemudian yang keempat, ada citra Islam tercoreng. Praktik penipuan ini mencoreng citra Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan amanah. Yang dimana yang saya singgung tadi, banyak pada zaman sekarang mereka itu berlandaskan agama, membawa nama-nama agama atau berlebarkan dengan syariah, yang secara tidak langsung itu mencoreng nama Islam. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Perspektif sejarah kebudayaan Islam, pentingnya etika dan akhlak. Oke. Sejarah panjang peradaban Islam selalu menegaskan betapa pentingnya akhlak mulia dan etika dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam berekonomi dan berinteraksi sosial. Viral peradaban keislaman. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya karena lebih mengedepankan ilmu pengetahuan yang diimbangi dengan etika, keadilan sosial, dan integritas dalam kepemimpinan dan perdagangan. Juga pengingat yang berharga. Kasus First Travel adalah pengingat berharga akan perlunya penguatan pendidikan akhlak dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga yang mengatasnamakan agama. Tanpa akhlak, kemajuan materi tidak akan berkelanjutan. Nah, pelajaran dakwah dari kasus First Travel yang dapat kita ambil, yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Pentingnya pengelolaan ibadah dan bisnis Islam yang transparan dan akuntansi untuk mencegah penyalahgunaan. Kemudian yang kedua, ada edukasi umat, yang dimana dakwah untuk harus diperkuat dengan edukasi yang membekali umat agar kritis dan tidak mudah tergiur penawaran yang tidak realistis. Jadi kita harus mengedukasi para jamaah umroh dan haji agar tidak terjerumus pada penipuan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada peran ulama. Ulama dan tokoh masyarakat memiliki peran vital dalam membimbing, memberikan fatwa, dan menguasai praktik keagamaan. Yang dimana kita harus lebih banyak menyebarkan kebenaran dibanding kebatilan. Karena dengan kita banyak menyebarkan kebenaran, maka penipuan itu akan semakin berkurang. Kemudian yang keempat, ada penguatan regulasi, yaitu pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap Biro Perjalanan Umroh dan Haji. Baik, kemudian ada menguatkan dakwah dan budaya Islam untuk masa depan. Yang pertama yaitu dakwah berbasis budaya, yaitu untuk memperkuat dakwah yang adaptif terhadap budaya lokal, menjaga keaslian dan nilai Islam dengan kearifan yang lokal. Yang kedua ada kolaborasi multi pihak, yaitu mendorong sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk pengawasan yang efektif dan menyeluruh. Yang ketiga ada membangun kesadaran yang kolektif, yaitu menciptakan kesadaran bersama agar umat lebih cerdas dan teliti dalam memilih penyelenggara ibadah. Ini ditujukan agar kita umat muslim tidak lagi tertipu oleh kasus-kasus seperti First Travel dan dapat lebih selektif dalam memilih biro untuk perjalanan umroh dan haji. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kasus First Travel sebagai refleksi dan momentum perbaikan. Yang pertama yaitu ada refleksi mendalam, yaitu kasus ini adalah cerminan bagi kita semua untuk introspeksi dan memperkuat prinsip-prinsip dakwah. Yang kedua ada penguatan integritas, momentum untuk membangun dakwah yang lebih berintegritas dan budaya Islam yang sehat di Indonesia.
Yang ketiga ada pedoman sejarah, yaitu nilai dakwah dan sejarah kebudayaan Islam yang menjadi panduan dalam membangun kepercayaan dan keadaban bagi umat. Yang keempat yaitu ada masa depan yang terpercaya. Mari bersama mewujudkan masa depan Islam Indonesia yang lebih baik, bermartabat, dan terpercaya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.